Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Gimana kabar sahabat-sahabat muda semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan berbahagia ya di tengah situasi yang seringkali membuat hati kita galau, di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mudah-mudahan kita sama-sama membangun rasa optimisme di dalam diri kita masing-masing, bahwa insya Allah kita akan bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Ya, sahabat muda akuntansi, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di materi pekan ke-12 mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, yaitu berkaitan dengan akuntansi sewa. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena akuntansi sewa ini sudah ada pengaturan yang baru, yang tentu saja berbeda dengan kebijakan-kebijakan terdahulu. Di sini kita akan melihat bahwasanya yang namanya sewa atau kita kenal dari istilah lease ya atau leasing itu adalah sewa atas sebuah aset tetap ya atau properti dalam jangka waktu tertentu ya, yang itu nanti akan ada option buat penyewa itu untuk membeli di akhir masa kontrak atau tidak. Nah, tentu saja ketika kita bicara tentang akuntansi sewa, maka harus dilihat dulu nih kira-kira sewa ya dipandang dari sudut si penyewa atau lessee dan sewa dipandang dari sudut yang menyewakan atau lessor, tentu ada beberapa perbedaan yang signifikan. Nah, pada video yang pertama kali ini saya akan menyampaikan hal penting berkaitan dengan gambaran maupun karakteristik umum terkait dengan akuntansi sewa ataupun terkait dengan proses bisnis sewa secara umum. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya materi kita itu diawali dengan akuntansi untuk lessee. Ya. Pekan depan nanti kita akan masuk ke akuntansi lessor. Jadi memang karena materinya cukup banyak, pertemuan untuk akuntansi sewa ini dibagi dua sesi ya. Akuntansi sewa untuk lessee dan akuntansi sewa untuk lessor pekan depan. Nah, teman-teman semua, saya harapkan teman-teman sudah mulai membaca PSAK 73 karena ini adalah senjata utama kita untuk belajar akuntansi sewa, ya. Nah, secara umum kita dulu punya PSAK 30 ya sebelumnya, yang kita ganti dengan PSAK 73 ini, ya. Kita mengadopsi akuntansi leasing ini dari FRS ya, FRS nomor 16. Ya. Dan uniknya adalah akuntansi sewa ini memang benar-benar baru efektif di tanggal 1 Januari tahun 2020. Jadi ini baru tahun kedua. Tentu saja ini menjadi celah riset buat teman-teman yang tertarik barangkali nanti mendalami masalah leasing ini untuk riset KTTA, maka sangat terbuka lebar bagaimana penerapan PSAK 73 di awal-awal implementasi PSAK 73. Nah, perubahan signifikan memang terletak pada akuntansi penyewanya ya, lessee ya. Kalau untuk lessor sebenarnya tidak terlalu berubah banyak ya. Untuk lessee sini berubahnya gimana? Karena kita tidak lagi melakukan pemisahan ya. Tidak ada lagi pemisahan antara operating lease atau sewa operasi dan finance lease atau sewa pembiayaan untuk lessee ya. Nah, kenapa sih Pak itu penting sekali untuk dilihat kembali kenapa tidak ada perbedaan antara sewa operasi dan finance lease. Emang dahulunya gimana sewa operasi dan sewa pembiayaan? Nah, secara umum teman-teman, kalau namanya sewa operasi itu bagi lessee dulu hanya akan mengaku sebagai beban sewa. Ya. Artinya dia sewa tidak ada option untuk membeli di akhir masa kontrak. Ya, ada beberapa syarat tertentu ya. Misalkan nilainya tidak signifikan ya. Kemudian masa penyewaannya juga tidak terlalu mendekati masa usia manfaat seperti itu ya. Nah, itu dia hanya mengaku sebagai beban sewa saja. Sehingga konsekuensinya apa? Tidak akan ada pengakuan aset dan tidak akan ada pengakuan kewajiban dari si lessee ya. Dia hanya mengakui beban sewa setiap tahun. Nah, sementara kalau finance lease artinya bagi lessee dia harus mencatat aset yang disewanya itu sebagai sebuah aset yang kita sebut nanti istilahnya right of use asset, artinya hak untuk menggunakan aset. Itu ada diakui sebagai sebuah aset tersendiri. Dan juga di sisi lain nanti ada pengakuan kewajiban, karena ada kewajiban untuk membayar terus pembayaran leasing setiap tahun.
Nah, itu perbedaan mendasar. Jadi bagi lesi sekarang, pada prinsipnya semua sewa itu diberlakukan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease. Kecuali, nah kecualinya ini ya. Kalau teman-teman nanti lihat ke pengecualian ini, nggak ada di PSAK 73. Ini hanya semacam praktik umum yang ada di dunia. Ya. Praktik umumnya adalah kalau nilai sewanya itu dianggap rendah atau maksimal sampai dengan $5.000 dan sewanya adalah jangka pendek yaitu maksimal 12 bulan dan tanpa hak opsi, maka itu kita anggap sebagai opsional buat perusahaan untuk memilih apakah pakai finance lease atau pakai operating lease, gitu ya. Jadi ini benar-benar opsional ya. Kalau dia memang sewanya hanya nilainya kecil, kemudian masanya cuma 12 bulan maksimal, maka dia boleh ngaku itu sebagai operating lease. Tapi bagi lesi di luar ini semuanya dianggap sebagai finance lease. Nah, itu ya teman-teman semua dari sudut pandang si lesi. Nah, bagaimana dengan sudut pandang lessor? Nah, lessor tetap memisahkan ada namanya operating lease atau sewa operasi dan finance lease atau sewa pembiayaan. Ini menarik ya, lesi dan lessornya ternyata nggak kompak ya. Nanti menarik, titik temunya nanti di mana? Karena bagi lesi dia ngakui bisa jadi bagi lesi itu mengaku sebagai finance lease, tapi bagi lessor bisa jadi dia nggak mengaku sebagai finance lease ya. Nah, ini tergantung nanti kondisinya seperti apa ya. Nah, apa sebenarnya manfaat transaksi sewa ini ya teman-teman semua secara proses bisnis yang namanya sewa bagi lesi ini dia akan mendapatkan pembiayaan 100% dengan tarif tetap ya. Tarifnya tiap bulan tetap atau tiap periode tertentu tetap. Tidak perlu uang muka, bahkan ada insentif pajaknya di sana, kemudian menghindari risiko pemilikan, artinya kalau dia beli itu kan berarti ada risiko dia untuk barang itu rusak, kemudian ketinggalan teknologi sehingga harus beli lagi, ada mengalami penurunan harga dan sebagainya ya. Kemudian fleksibilitasnya ada, artinya dapat berpindah menyewa dari aset sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan perkembangan teknologinya. Ini contohnya kalau lesi misalkan ingin menyewa mesin fotokopi ya selama 5 tahun, nah bisa. Atau dia menyewa komputer, menyewa mobil, menyewa apartemen, menyewa gedung kantor, itu adalah bentuk-bentuk aset yang biasanya disewakan oleh lessor kepada lesi. Lalu apa sebenarnya keuntungan bagi lessor, teman-teman semua? Kalau bagi lessor dia itu yang jelas dapat keuntungan margin bunga karena memang di komponen pembayaran tetap leasingnya itu ada margin bunga di sana. Kemudian mendorong penjualan, artinya semakin banyak aset yang bisa disewakan, maka akan banyak sales revenue yang dicetak oleh perusahaan daripada dia harus menjual. Karena kalau menjual nilainya kan tinggi ya di saat transaksi awal langsung tinggi ya. Kemudian juga mendapatkan keuntungan pajak dan ini dengan adanya kontrak leasing ini bisa jadi memang menjaga hubungan baik dengan lesi sepanjang memang di periode kontraknya ini panjang ya. Dan masih punya keuntungan dapat menarik kembali atau menahan nilai sisa aset. Jadi masih ada nilai sisa aset di akhir periode leasing yang bisa dipertahankan oleh sang lessor. Ya, demikian teman-teman ya gambaran umum mengenai transaksi sewa, ya konsep bisnis sewa antara lesi dan antara lessor. Bagaimana perubahannya di PSAK 73 dibandingkan dengan PSAK sebelumnya atau PSAK 30 bahwa lesi menganggap semua transaksi sewa adalah finance lease kecuali ada dua hal tadi, yaitu satu dia nilainya rendah maksimal $5.000 dan masa kontraknya maksimal 12 bulan. Jangan kemana-mana sahabat, kita akan jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.